Setiap kali mati, gadis itu terlahir kembali di hari pertunangannya dibatalkan. Apapun pilihan hidupnya, ia pasti akan mati di tahun kelima. Setelah reinkarnasi yang ketujuh, ia merasa bosan dan menyerah. Kali ini, ia memutuskan untuk hidup santai. Mengabaikan penghinaan sang pangeran, gadis itu langsung berbalik pergi. Karena di 6 kehidupan sebelumnya ia selalu keluar lewat pintu depan. Kali ini ia memutuskan untuk mengambil jalan lain. Tak disangka, saat berbelok, ia bertemu dengan Kaisar Arnold, orang yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Gadis itu langsung tercengang. Tanpa sadar, ia menyebut nama Arnold. Pria itu merasa aneh karena ini adalah pertama kalinya ia datang ke negara ini. Bagaimana kau mengenalku? Gadis itu segera menenangkan diri dan memperkenalkan dirinya. Meskipun baru pertama kali bertemu Arnold, ia sudah banyak mendengar tentang Arnold, jadi ia langsung mengenalinya. Gadis itu mengira ia berhasil mengelabui Arnold. Tetapi Arnold berkata, "Kau tadi memanggilku Kaisar, kan? Tapi ayahku masih berkuasa. Aku masih putra mahkota." Gadis itu tak tahu harus menjelaskan apa, jadi ia hanya bisa bilang itu salah ucap karena panik. Lagi pula, ia baru saja dibatalkan pertunangannya, jadi ia tak punya waktu untuk berlama-lama. Setelah itu, gadis itu berjalan ke balkon. Dengan gerakan yang lincah, gadis itu langsung melompat. Arnold tertegun melihatnya. Ia baru pertama kali bertemu wanita semenarik ini. Ia segera memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan kuda. Ia ingin melihat sendiri wanita seperti apa itu. Di sisi lain, gadis itu pulang ke rumah untuk mengambil uang simpanannya. Dengan modal awal, ia bisa menggunakan pengetahuan dari 6 kehidupan sebelumnya untuk hidup nyaman. Benar, di setiap kehidupannya, ia mempelajari banyak keterampilan. Di kehidupan pertama, ia berkeliling dunia bersama seorang pedagang. Di tahun kelima, ia tewas karena perang. Di kehidupan kedua, ia belajar tentang herbal dan menjadi tabib. Tapi ia tetap tewas karena perang di tahun kelima. Di kehidupan selanjutnya, ia mempelajari berbagai profesi. Tapi kemanapun ia pergi, ia selalu mati di tahun kelima. Karena di tahun itu, Kaisar Arnold memulai perang. Dan setiap kali, perang itu selalu melibatkan dirinya. Setelah berjalan beberapa saat, gadis itu merasa tubuhnya lemah. Sepertinya ia harus terus berlatih. Saat itu, ia melihat sang pangeran sudah menunggunya di depan rumah. Pangeran masih kesal karena gadis itu kabur sebelumnya. Ia sudah menghafalkan dialog pembatalan pertunangan dan penghakiman. Selama 5 hari, ia harus mempermalukan gadis itu di depan umum. Tapi gadis itu tak peduli. Setelah 7 kehidupan, ia sudah kebal terhadap kata-kata pangeran. Apa kau bodoh? Orang tidak mengotori gaun mereka karena sedih. Yang lebih penting, aku sama sekali tidak sedih pertunanganku dibatalkan olehmu. Apa? Pangeran langsung terdiam. Di mata orang lain, bukan gadis itu yang diputus, melainkan pangeran yang ditolak dan marah. Mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya, sang pangeran langsung merasa tak tahan. Saat itu, seorang gadis bernama Mary muncul dan membela sang pangeran. Dia berharap sang gadis berhenti menyakiti pangeran yang sangat berharga baginya. Sang pangeran langsung bersemangat.